Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas swivel join pada PC 12,5/8 ya. Pertama, secara fungsi, swivel join ini fungsinya untuk menghubungkan oli dari kontrol valve menuju ke travel motor, baik itu yang sebelah kanan maupun sebelah kiri ya. Karena seperti yang kita tahu, unit eskavator antara upper struktur dengan lower struktur itu bisa bergerak memutar ya. Artinya dibutuhkan mekanisme untuk mengalirkan oli dari upper menuju ke lower pada saat unitnya berputar ya, supaya oli dari kontrol valve itu tetap bisa sampai pada travel motor walaupun unitnya sedang digerakkan swing atau berputar-putar antara upper dengan lowernya. Nah, kemudian yang kedua, untuk pot yang ada di swivel join apa saja gitu kan. Nah, kita mulai dari bagian paling atas. Nah, ini ada satu buah pot, namanya adalah pot T ya. Ini kalau di shop manualnya PC 12,5 ya, ini adalah pot T yang digambarkan di sini bagian atas. Nah, kemudian untuk di kondisi aktualnya pot T itu berada di sini. Nah, ini bagian atas ini ya. Kemudian di bagian samping kirinya ya, ada pot A dan pot B sama pot P ya. Pot A1 B1 ini dari kontrol valve sebelah kiri masuk ke sini. Kemudian ini adalah kondisi aktualnya ya, pot A1 B1, nah itu berada di sini. Terus di bagian bawahnya ada satu lagi pot kecil ya, P1. Ini adalah untuk jalurnya travel speed. Jadi dari solenoidnya travel speed nanti olinya masuk ke sini. Nah, dari A1 B1 ini nanti oli dari kontrol valve ya masuk ke sini, kemudian keluar di bagian bawah ya. Nah, di bagian bawah ini ada pot A2 dan B2. Nah, A2 dan B2 ini kalau kita lihat di kondisi aktualnya berarti berada di sebelah kanan ya, di sini. Nah, ini untuk yang A2, kemudian ini untuk yang B2 ini. Jadi dari A1 B1 masuk ya, keluar melalui A2 dan B2. Terus sampingnya lagi ada namanya pot C dan pot D. Ini juga dari kontrol valve, tapi ini yang sebelah kanan yang nantinya dihubungkan dengan travel kanan ya. Nah, ini di kondisi aktualnya. Nah, potnya ini agak ke bawah dibandingkan dengan sebelahnya tadi ya. Nah, ini agak di atas, yang ini agak di bawah. Nah, ini dari kontrol valve kanan masuk ke sini, nanti keluar di bagian bawah juga ya, di pot C dan pot D. Nah, terus di bawahnya juga ada dua pot kecil nih, T2 sama P2. T2 itu yang berada di pas bagian tengah. Ini dari drainnya travel motor masuk ke sini, kemudian nanti keluar melalui bagian atasnya swivel join yang akan diteruskan menuju ke drain filter yang ada di samping tangki ya, di belakangnya tangki. Nah, itu sumbernya dari internal leak travel motor masuk ke T2, keluar dari T1, kemudian diteruskan ke drain filter. Nah, terus untuk yang P2 itu dari mana? P2 itu sumbernya dari P1 ya, dari solenoid masuk ke sini, keluar melalui P2 dan diteruskan ke travel motor untuk merubah kecepatan putar dari travel motor ya. Nah, itu adalah pot-pot yang ada di swivel join ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah komponen dari swivel join yang ada di PC 12,5/8 ya. Jadi swivel join ini terdiri dari dua komponen besar ya. Yang pertama adalah shaft. Nah, ini adalah shaftnya swivel join. Nah, ini kalau kita lihat di sini, shaft ini dia dimounting terhadap lower ya. Artinya shaft itu fix terhadap lower, sehingga ketika lowernya posisi seperti apa, nah shaftnya ini mengikuti dari pergerakan lower. Nah, kalau kita perhatikan di sini di bagian
tengahnya shaft ya, dia terdapat alur-alur seperti ini. Ini adalah alur untuk masing-masing jalur oli ya, yang nanti ini tidak saling terhubung. Di bagian yang ada tonjolannya ini nanti akan ketemu dengan slipper seal ya, yang akan membatasi atau menyekat antara saluran-saluran yang ada di dalam swivel joint. Nah, sesuai dengan jumlah potnya tadi, berarti di sini ruangannya itu pun juga akan sama ya jumlahnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada lubang. Ya, lubang inilah yang nantinya akan mengalirkan oli menuju ke bagian outputnya di bagian bawah ya. Jadi kalau tadi masuk ya, oli dari kontrol valve masuk melewati A1, nah nanti oli dari A1 itu masuk ke sini. Masuk ke sini, kemudian keluar ke bawah, bagian bawah, dan diteruskan ke travel motor ya, melalui piping, kemudian disambung dengan hose lagi. Nah, sesuai dengan jumlah ruangannya, maka di setiap ruangan ini akan ada satu lubang seperti ini ya, 1, 2. Kemudian kalau kita putar, nah ini ada juga ya yang untuk P1 tadi. Terus di ini bagian bawah ya, ini ada juga nih untuk C dan D ya. Yang atas tadi A dan B ya. Nah, T nya mana? T nya di bagian atas, di tengah ya, karena T itu langsung dari sini tembus ke bagian bawah. Ini tembus ke bagian bawah sini, itu untuk T. Nah, ini komponen yang pertama ya, yaitu shaft. Kemudian di bagian luarnya, nah ini ada housingnya. Housing itu dia di mounting terhadap upper, jadi dia fix terhadap upper. Nah, saat uppernya berputar ya, maka housing ini akan mengikuti pergerakan dari upper ya, melalui di sini. Nah, ini ada lock pin nantinya yang akan menghubungkan antara frame dengan swivel joint, sehingga housingnya ini ya posisinya akan mengikuti pergerakan dari upper struktur. Nah, kalau kita lihat untuk salurannya, nah ini pot A ya, dari kontrol valve masuk ke sini ya. Coba kita cari hubungannya di mana. Nah, nanti dia akan ketemu dengan ruangan yang ada di shaft ya. Nah, ini ketemu dengan ruangannya di shaft, kemudian ketemu dengan lubang. Nah, dari lubang ini di bagian dalamnya ini akan dihubungkan menuju ke bawah. Nah, ini lubang menuju ke bawah, kemudian dia keluar menuju ke pot A2 ya. Dari A1 masuk ke lubang, lewat tengah-tengahnya shaft, turun, keluar menuju ke A2. Nah, ini satu contoh untuk jalur A1 menuju ke A2. Nah, itu juga nanti berlaku untuk yang jalur yang lain ya, B, C, D. Nah, itu sama, dia akan ketemu ke masing-masing lubang. Nah, kalau ini tadi lubangnya A ya, ini kalau kita buka lagi ke dalam, nah di sini juga akan ada lubang yang akan ketemu masing-masing jalur ya. Nah, ini berarti lubangnya B ya, dari B masuk ke sini, turun, keluar ke sana. Nah, ini menuju ke B2. Nah, terus yang ini mana? Nah, ini yang ketemu dengan C berarti ya, dari sini. Nah, ini dari C masuk ke sini, turun, keluar juga lewat C2. Nah, terus yang D. Nah, ini adalah lubangnya D ya. Nah, ini dari D masuk, ketemu dengan lubang yang ini ya, kemudian turun, terus keluar ke sana ya, ke bagian belakang sana menuju ke pot D2 tuh. Nah, terus ini adalah sekat-sekat antar ruangan tadi supaya tidak saling mempengaruhi ya pressure yang ada di sini. Nah, disekat menggunakan slipper seal. Nah, seperti apa bentuknya slipper seal? Nah, seperti ini nih. Di warnanya nanti biru putih gitu ya. Slipper seal. Ini bukan o-ring ya, tapi dia seal. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini terdapat berapa buah seal? Nah, ini bisa kita lihat di sini. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Berarti ada 6 buah seal yang tugasnya dia menyekat antar ruangan di dalam swivel joint. Kemudian di bagian bawah, nah ini nanti ada oil seal. Jadi kalau misalkan di mountingnya swivel joint di sini terdapat rembesan-rembesan oli, berarti oil seal di bagian bawah ini yang mengalami kerusakan. Entah dia aus ya, entah dia keras ya. Nah, itu menyebabkan olinya bocor keluar ke sini. Ya. Kalau slipper seal ini yang rusak, olinya nggak bocor keluar, cuman nanti dia saling mempengaruhi itu pressure antar ruangan. Nah, contoh yang sering terjadi itu ini. Yang kecil ini adalah ruangan P ya. Dari solenoid pressure-nya 30 kilo. Nah, sedangkan di samping-sampingnya ini adalah high pressure dari control valve. Nah, ini kalau misalkan sealnya ini bocor, maka pressure yang besar ini masuk ke hose yang pressure 30 kilo. Efeknya apa? Hose-nya nanti pecah. Nah, kalau mungkin teman-teman menemukan kondisi hose pilot untuk P1 ini pecah, nah itu bisa jadi disebabkan internal leak yang ada di dalam swivel joint ya. Entah di sini terjadi kerusakan atau keausan yang menyebabkan olinya ini bisa nyebrang. Nah, efeknya hose-nya sering pecah, itu diganti pecah lagi, diganti pecah lagi. Nah, berarti di sini terjadi internal leak. Oke, mungkin itu penjelasan singkat mengenai swivel joint.